Hai, selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul The Yin Yang Master 2021. Film yang bergenre adventure fantasi ini berasal dari Cina, rilis pada awal tahun 2021 ini loh. Film yang disutradarai oleh Li Weiran ini bercerita tentang seorang master bernama King Min dituduh menjadi penyebab tewasnya sang senior, yaitu Cimu dan rekan-rekannya. Nasib naas yang menimpa Ming membuat statusnya berubah menjadi buronan. Ia pun tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dengan kemampuannya sebagai makhluk setengah iblis dan setengah manusia, Ming bisa melakukan perjalanan di antara kedua dunia. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula, ada seorang pria muda bernama King Min yang berada di sebuah aula biro di Yin Yang. Ia sedang dituduh karena telah membunuh semua orang di sana. Ia berusaha menjelaskan kalau yang membunuhnya itu bukan dirinya, melainkan seorang siluman dan telah mencuri sebuah pusaka yang bernama batu lin merah. Tetapi karena tidak ada saksi mata di sana, mereka tetap menangkap King Min. Merasa tidak aman di sana, Ming berusaha melarikan diri dan meninggalkan sahabatnya bernama Bai Nini. Singkat cerita, setelah 7 tahun, terdapat kapten kerajaan yang sedang dalam perjalanan dan dikawal oleh beberapa pengawalnya yang sedang mengantarkan peti. Tetapi mereka dihadang oleh sosok binatang yang aneh. Kemudian, kapten yang bernama Yuan Boya menyerang binatang aneh tersebut. Tetapi ternyata binatang aneh itu adalah 3 musang yang bekerja sama menggunakan topeng dan kostum untuk mengambil peti tersebut nih. Kemudian datang seorang pria yang membantunya untuk mengusir musang-musang tersebut. Pria itu bernama Ming, dan ia mengatakan bahwa ia berasal dari Biro Yin yang dimana tempat untuk mengatasi para monster supaya tidak mengganggu kegiatan manusia. Tapi bohong, ternyata tujuannya dia untuk mengambil barang bawaan peti dari rombongan itu. Ming hidup selama 7 tahun di hutan dan menampung para monster binatang untuk membantunya merampok supaya bisa bertahan hidup. Saat malam hari berada di Biro Yin Yang, terdapat burung gagak yang masuk secara menyusup, lalu mengambil batu lin merah di ruangan khusus dan tertutup. Tetapi tidak lama terbang, burung gagak yang berhasil kabur ditembak oleh ketua Biro Yin Yang. Ketua Biro Yin Yang itu bernama Bai Ni. Ia adalah sahabat kecilnya Ming. Tetapi monster gagak itu tak sengaja jatuh dekat dengan tempat persembunyiannya Ming. Di sana juga sudah ada 3 ekor musang anak buahnya Ming nih. Musang itu lalu langsung merebut dan membawanya kabur. Saat kejadian, orang-orang biro yang datang dan menyerang gagak dan ketiga musang itu untuk mengambil batu lin merah mereka. Tetapi salah satu dari musang itu menelan batu lin sehingga membuat musang itu pingsan. Dan kedua musang lain membawa pergi dari tempat itu nih. Kemudian, monster gagak yang gagal mengambil batu lin itu menemui ketuanya dan memberitahu bahwa yang mengambil batu lin merah darinya itu ada ketiga musang anak buahnya Ming. Tetapi setelah mendengar hal itu, monster gagak malah dibunuh oleh ketuanya karena telah dianggap gagal menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, di sebuah hutan, tinggal beberapa monster binatang yang sedang dikumpulkan dan dilatih. Yang ternyata tempat itu tempat kediamannya Ming. Ketiga musang itu yang baru saja datang dihadang oleh King Ming. Lalu mereka menceritakan kejadian tadi malam yang menimpa salah satu musang itu hingga pingsan dengan bahasa tubuhnya. Ketika Ming sedang mengecek musang yang pingsan itu, ia merasakan seperti masuk ke dunia lain. Dan ternyata penghuni batu lin merah itu sudah menunggu Ming untuk membantunya. Karena tahu akan sesuatu yang buruk, lalu Ming mengurung musang yang pingsan itu di gudang. Kemudian di tempat lain, kita diperlihatkan di tempat Biro Yin Yang, di mana terdapat para sesepuh yang sedang berkumpul. Karena dalam situasi darurat, mereka berpendapat bahwa ada sosok yang membantu King Min untuk mencuri batu lin tersebut. Karena 7 tahun yang lalu,
Ming mempunyai riwayat yang buruk terhadap para biro yin yang ini. Maka mereka menganggapnya Ming dalang dibalik semua ini nih teman-teman. Lalu kita dibawa ke masa lalu, di mana Ming masih menjadi muridnya di biro yin yang. Ketika murid-murid itu sedang berlatih mantra segel, tetapi Ming malah mengamuk karena setengah darahnya adalah darah siluman. Untung saja ada pemimpin ketua kelas yang bernama Cimu bisa menggunakan kekuatan mantranya untuk menyadarkan Ming. Kini kita kembali ke dunia manusia. Terdapat Yuan Boya yang sedang dihadapi masalah. Ia dihukum karena telah menghilangkan peti kerajaan dan diberikan waktu 3 hari untuk mengembalikan peti tersebut. Kemudian, Yuan Boya mencari keberadaan Ming, yang katanya Ming berada di dunia monster. Lalu, Yuan Boya ingin menemui Ming dan ditemani seorang wanita yang bernama Stanley yang hanya berbekal peta. Lalu mereka berangkat ke arah sebuah jembatan yang dimana pintu masuk ke dunia monster. Setelah perjalanan, akhirnya mereka menemukan jembatan itu. Lalu, Stanley membacakan mantra di depan gerbang jembatan itu. Tetapi saat membacakan mantra itu tidak berhasil, lalu ia kesal dan merobek kertas mantra tersebut. Dan ternyata, mantra yang benar adalah merobek kertas sehingga bisa menghubungkan jembatan tersebut ke dunia monster nih teman-teman. Saat berkeliling di dunia monster, Stanley melihat Ming yang sedang berjalan menuju ke arah menara merah tempat pemimpin dunia monster. Stanley ingin bertemu dengan Ming, tujuannya untuk menjadikan Ming masternya. Tetapi, Yuan Boya langsung memotong pembicaraan mereka dan meminta pertanggungjawaban Ming karena telah mencuri peti kerajaan. Karena terdesak, Ming langsung membacakan mantra untuk mengerjai mereka dan melanjutkan pergi ke menara merah itu. Setelah sampai di dalam menara merah, ia bertemu dengan pemimpin monster. Dan ia juga menceritakan kedatangannya untuk mengambil barang biro yin yang tersimpan di sana. Barang yang dimaksud itu adalah pedang Thousand, yaitu pedang keramat milik biro yin yang untuk membunuh kaisar monster. Tujuan Ming meminta pedang itu karena memiliki firasat yang buruk tentang pencurian batu lin kemarin. Awalnya penjaga pedang itu menolak untuk memberikannya kepada King Ming. Tetapi akhirnya ia memberikan pedang itu karena barter dengan manusia yang hidup oleh Ming. Yang dimaksud dua manusia hidup adalah Stanley dan Yuan Boya. Lalu mereka berdua dipaksa untuk bertarung melawan para monster di sana. Yang pertama melakukan pertarungan itu adalah Yuan Boya, dan para penonton terlihat senang. Lalu memasang taruhan yang besar dalam pertandingan itu. Yuan Boya melawan siluman merah yang terlihat cukup jahat. Tetapi setelah dilihat, monster merah itu berukuran kecil nih teman-teman. Di tempat lain, Ming dan penjaga pedang keramat itu menuju tempat pedang Thousand untuk mengambilnya. Tetapi ketika Ming ingin mengambil pedang itu, ternyata orang-orang biro yin yang juga sudah berada di sana dan langsung menyerang Ming. Untung saja, Ming hafal dengan mantra-mantra, sehingga ia bisa melarikan diri. Kembali lagi ke pertarungan antara Yuan Boya dan monster merah tersebut, yang dimana monster merah itu memiliki keunikan, yaitu jika badan monster merah itu terus dipukul, maka badannya akan terus membesar. Lalu Stanley memberitahu kepada Yuan Boya bahwa kelemahan dari monster merah itu terdapat di hidungnya. Saat Ming membacakan mantra itu, Yuan Boya memanfaatkan situasi saat monster itu terjatuh dengan mengincar hidungnya. Akhirnya, Yuan Boya bisa membalikan monster merah ke ukuran kecil. Tetapi, Yuan Boya tidak membunuh monster itu, melainkan ia melarikan diri dengan meloncat. Yuan Boya dan Stanley berusaha untuk kabur dari kepungan para monster. Tetapi saat mereka terpojok, monster merah tiba-tiba menolong mereka berdua nih. Di tempat lain dan waktu yang bersamaan, Ming menghindari orang-orang dari biro yin yang, tetapi malah bertemu dengan Bai Ni. Mereka berdua terlibat kejar-kejaran. Lalu, King Ming membacakan mantra-mantra ilusinya. Tetapi, mantra itu dengan mudah dipatahkan oleh Bai Ni. Mereka berdua terus terlibat kejar-kejaran, hingga akhirnya beradu ilmu. Sehingga pedang Thousand terlempar dan jatuh tepat di depan Yuan Boya dan Stanley, yang membuat mereka berdua bisa keluar dari tempat itu, karena para monster takut akan pedang keramat tersebut. Dan orang-orang biro yang mengejar mereka juga. Hingga akhirnya mereka terkepung secara bersamaan. Saat mereka diserang, Bai Ni menolong Ming yang hendak diserang dengan menggunakan mantra perisainya. Tetapi salah satu serangan itu lolos dan mengenai Bai Ni.
Hal itu membuat Ming membawa Baini dan juga teman-temannya pergi dari tempat itu menggunakan gerbang teleportasinya. Saat sedang mengobati Baini, Ming melihat gelang buatannya Baini yang diberikan kepada dirinya untuk mengikat janji sehidup semati. Ternyata, Baini masih menyimpan gelang itu. Begitu Baini tersadar, Ming menceritakan masa lalunya. Ternyata yang membunuh rekan-rekannya itu adalah siluman salju, termasuk Cimu yang jasadnya tidak ditemukan. Di halaman depan, terdapat Yuan Boya dan Stanley yang sedang duduk. Mereka melihat pintu gudang yang hendak dibuka paksa. Setelah membuka pintu gudang itu, musang yang terkurung langsung menyerang mereka. Seketika, Ming langsung keluar dan mengobati musang yang menelan Batulin menggunakan pedang keramat tersebut. Tetapi, musang tersebut langsung mati. Lalu, Batulin itu keluar dari tubuh musang yang hancur. Dan Baini langsung mengambil Batulin tersebut dan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu. Karena Biro Yin Yang sudah melacak dan akan menghancurkan tempat tersebut. Kemudian Baini melakukan teleportasinya dan membawanya ke sebuah tempat bambu. Kemudian para Biro Yin Yang datang menghampiri Baini. Tetapi tidak lama kemudian siluman salju datang dan menyerang para Biro Yin Yang itu dan menjadikan salju. Saat itu, Baini mencoba menyerang balik siluman salju itu. Tetapi karena masih lemah, ia hampir terkalahkan. Tidak lama kemudian, datang Ming untuk menolong Baini. Tetapi saat melihat Ming datang, siluman salju itu langsung pergi. Ming hendak mengejar siluman salju tersebut. Baini yang ditinggal sendiri ternyata sudah dipantau oleh seseorang, yang ternyata itu adalah Cimu. Cimu sekarang berubah menjadi monster dan berusaha mengambil Batulin yang ada di Baini. Dan ternyata yang melepaskan kurungan siluman salju adalah Cimu sendiri, karena untuk membantunya mengambil Batulin tersebut. Kemudian, Ming yang datang terlambat karena Batulin itu sudah diambil oleh Cimu dan berubah seutuhnya menjadi monster. Lalu, Cimu pergi menuju dunia monster. Tujuannya untuk mengubah semua monster di sana menjadi pengawalnya dengan menurunkan awan hujan hitam. Para monster Ming yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk membakar tempat itu dan menuju ke jembatan goib untuk menahan pasukan Cimu masuk ke dunia manusia. Kemudian, Ming juga pergi ke dunia monster untuk mengejar Cimu dan meminta penjelasannya mengapa membebaskan siluman salju. Setelah mendengarkan hal itu, Ming berusaha menyerang Cimu menggunakan pedang keramat tersebut. Tetapi, karena Cimu memegang Batulin itu, maka pedang keramat itu tidak mampu mengalahkan Cimu. Di tempat lain, Yuan Boya dan teman-temannya bersiap untuk menghadang para pasukan Cimu. Maka terjadilah pertarungan di sana nih teman-teman. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba pertarungan itu terhenti, yang dimana Cimu datang membawa Ming yang sudah tak berdaya dan membunuh Ming di depan teman-temannya. Lalu teman-temannya Ming berusaha menyerang balik para pasukan Cimu. Terjadilah pertarungan habis-habisan. Tiba-tiba tanpa disadari, Ming muncul dan datang, lalu langsung menyerang dan memotong tangannya Cimu. Ternyata saat sekarat, Ming melakukan perjanjian dengan penguasa monster. Dari perjanjian itu, Ming mempunyai kekuatan. Dengan kekuatan barunya, ia dengan mudah mengalahkan Cimu dan mengambil Batulin darinya. Setelah berhasil mengalahkannya, tidak lama kemudian, Baini muncul dan menghampiri King Ming. Lalu, Baini meminta Ming memberikan Batulin itu kepadanya. Tetapi, Ming menolaknya dan menghancurkan Batulin tersebut. Lalu, Ming membebaskan para monster anak buahnya dan lebih memilih untuk tinggal di dunia monster. Karena sekarang, jiwanya sudah tergabung dengan dunia monster. Kemudian di dunia manusia, Yuan Boya diangkat menjadi pahlawan
karena telah menyelamatkan dunia manusia. Di sini, Yuan Boya juga jatuh cinta dengan Stanley. Sementara Bai Ni melanjutkan tugasnya di Biro Yin yang menjadi ketua. Dan King Ming sendiri hidup damai menjadi penguasa di dunia monster. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa ketika kita hendak dituduh oleh orang lain, kita harus membuktikan apa yang dilakukan itu tidak benar. Dan terus melakukan yang terbaik meskipun di mata orang lain selalu dianggap salah. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan merasakan di dalam dunia fantasinya jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel selanjutnya. Bye-bye!